Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang mengangkat derajat orang-orang beriman di atas kebatilan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pejuang sejati, sang pembawa risalah tauhid yang menggetarkan seluruh penjuru dunia. Hadirin yang saya muliakan karena Allah, izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya, Ringo Dwi Putra Pramana dari Ponpes Sumpah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung, berdiri di hadapan hadirin sekalian bukan sebagai orang yang paling tahu, tapi sebagai hamba Allah yang ingin mengingatkan dirinya sendiri dan ingin berbagi sebutir nasihat kepada kita semua. Hari ini mari kita buka lembaran sejarah. Sejarah yang tidak hanya ditulis dengan tinta, tapi dengan darah, air mata dan juga doa. Inilah Masjidil Aqsa, tanah para nabi, seruan iman dan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ayat ini bukan hanya tentang sejarah, ini adalah seruan iman. Dari sini Nabi Muhammad SAW menapaki tangga langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan disinilah beliau memimpin seluruh Nabi dalam satu saf salat. Bayangkan hadirin, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW berdiri bersama di tempat yang sama, yaitu Masjidil Aqsa. Namun hari ini Palestina berteriak Masjidil Aqsa berseri dan umat Islam sedang diuji. Apakah kita masih peduli? Apakah kita masih punya rasa cinta kepada rumah Allah yang ketiga itu? Wahai generasi muda Islam, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh buta terhadap sejarah. Mungkin kita tidak bisa berjuang dengan senjata, tapi kita bisa berjuang dengan doa, ilmu dan dakwah. Kita bisa menjadi cahaya kebenaran, menjadi cahaya yang menyalakan semangat Islam di setiap hati manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Sungguh itu adalah namanya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya muliakan karena Allah, jika Rasulullah SAW pada menghadap Masjidil Aqsa dalam sholatnya, maka arahkan hati kita ke sana dalam doa dan cinta. Doakan mereka setiap hari, dukung perjuangan mereka, dan jadikan semangat Masjidil Aqsa sebagai nyala iman dalam hidup kita, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan tergoyahkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang ke depan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah wafat, Palestina dan Masjidil Aqsa sempat dijajah oleh bangsa Romawi. Namun umat Islam tidak tinggal diam. Pada tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memimpin pasukan Muslim untuk merebut Baitul Maqdis. Beliau datang sendirian dengan jubah sederhana, tanpa kemewahan, tanpa kesombongan, hanya membawa keimanan dan keadilan. Dan tahukah kalian, ketika sampai di sana, Umar tidak menumpahkan darah. Beliau datang dengan damai dan Masjid Aqsa kembali bersinar. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Ratusan tahun kemudian, tentara salib datang menyerbu, membantai dan merebut Baitul Maqdis. Namun Allah bangkitkan sang singa Islam. Siapa dia? Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan takbir dan keyakinan, dia memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Dan ketika menang, beliau tidak membalaskan dendam, melainkan memaafkan, karena Salahuddin tahu Islam bukan hanya tentang pedang, tapi tentang kasih dan keadilan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Semenjak konflik kembali panas pada 7 Oktober
60.000 lebih warga Palestina telah menjadi korban jiwa per akhir Oktober 2025. Tidak berhenti di situ, jumlah korban yang mengalami luka-luka mencapai 250.000 jiwa. Tidak ada kata-kata yang sepenuhnya menggambarkan ketidakadilan yang mereka alami setiap hari. Anak-anak hilang masa depan mereka, sekolah mereka hancur, dan mimpi mereka terhenti karena situasi yang luar kendali. Ini bukan sudah statistik atau berita di layar kaca. Ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Maka ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk membuka mata dan hati kita, untuk tidak hanya melihat, tapi merasakan penderitaan yang sedang terjadi di sana. Kita harus menjadi suara bagi yang tidak memiliki suara, menjadi pelindung bagi yang lemah, dan menjadi harapan bagi yang putus asa. Hadirin yang dirahmati Allah, selama nafas masih berhembus, selama takbir masih bergema, nama Masjidil Aqsa tidak akan pernah padam dari muka bumi ini. Maka mari kita suruhkan bersama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari bumi Palestina kita belajar arti keteguhan, kesabaran, dan cita tanah air karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka kehilangan rumah, keluarga, bahkan nyawa, tapi tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita dukung mereka bukan hanya dengan doa, tapi dengan kesadaran bahwa setiap umat muslim ada satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara-saudara kita di Palestina, meneguhkan hati mereka, dan segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yumkin haza kaifa hunna qala wa qulu lakum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.